Gimana ya kalau kita adu dua AI coding partner yang lagi rame banget dipakai sama developer? Kira-kira siapa yang bakal menang? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video hari ini aku bakal ngetes Blackbox AI versus Gemini AI dalam 3 battle coding. Pertama, bikin to-do app sederhana. Kedua, bikin weather app. Dan yang ketiga, ada challenge mystery yang nanti kalian bisa tonton aja di video ini. Semuanya dikerjain langsung di VS Code. Promptnya sama, kondisinya sama, biar kelihatan jelas bedanya. Kira-kira menurut kalian siapa nih yang bakal menang? Gemini kah atau Blackbox AI kah? Gak usah pakai lama-lama, langsung kita masuk aja ke battle yang pertama. Challenge pertama, to-do list app. Di battle yang pertama ini, kita bakalan mulai dari minta kedua AI ini bikin to-do list app. Aku akan kasih prompt yang sama ke Gemini dan Blackbox buat bikin simple to-do list app dari nol. Aku akan langsung buka dari VS Code aku, dan ini aku udah buka. Oke, langsung mari kita ketik aja. Kita tulis prompt, hey, can you make me a to-do list? Langsung enter dan oke. Mari kita lihat bagaimana Gemini ini bikinin. Oke, ini langsung kita yes, always aja. Alright. Oh, tampilannya cukup simple. Kayak mungkin langsung kita masukin aja to-do listnya. Let's say aku pengen ada to-do list bikin apa ya namanya? SAS app kali ya. Oke, udah kita add. Oke. Ya, simple. Cukup simple ya tampilannya. Terus mungkin ngajak keluar pet aku, terus nonton podcast. Udah kayak gini aja. Ini aku scroll juga, dia diem aja. So I think stylingnya cukup terhitung biasa ya. Mungkin nanti kalau misalnya kita minta dia improve, baru dia mengimprove gitu ya. Oke, jadi kayak gini hasilnya yang dibuat oleh Gemini AI. Gimana menurut kalian? Alright, sekarang kita lanjut ke yang Blackbox AI. Nih, aku tulis promptnya sama, make me a to-do list app. Sama ya, sama kayak yang tadi. Dan oke, ini dia lagi ngeproses dan mari kita tunggu. Oke, ini udah jadi, mari kita lihat ya. Oke, udah jadi. Dan I guess stylingnya lebih oke ya daripada yang punyanya Gemini tadi. Let's say aku mau take out my dog gitu ya. Oke, kalau kita atas dia juga lebih bagus, bisa edit, bisa di checklist, terus mungkin finish groceries juga. Nah, kalau dicentang bisa ya, sedangkan kalau yang awal tadi belum ya. Dan dia ada juga statusnya ya, ada all, active, dan completed. Mungkin terus aku mau make some dinner maybe ya. Oke. Ya, so far kita lihat this one is much better ya guys, karena stylingnya lebih oke, fitur-fiturnya pun juga bisa di checklist, bisa di edit, bisa di delete. Ada statusnya juga, all, active, and completed. Padahal tadi prompt yang kita masukin itu sama ya. Oke, so untuk yang to-do list app, yaitu challenge yang pertama, dimenangkan oleh Blackbox AI. Karena tadi bisa kita lihat ya bagaimana stylingnya, fitur-fiturnya. Itu Blackbox AI menang daripada Gemini. So, 1 skor buat Blackbox AI. So, lanjut ke battle yang kedua. Di battle yang kedua, kita akan naikin sedikit levelnya ke weather app. Di sini kita bakal lihat gimana masing-masing AI nge-handle error dan ngemas hasilnya dengan UI yang enak dilihat. So, mari kita langsung mulai aja ke Gemini dulu. Ini aku udah buka VS Code dan aku udah ketik prompt make me a weather app ke Gemini di terminal VS Code aku. Dan dia udah mulai bikinin ya. Oke guys, ini udah jadi dan hasilnya kayak gini ya teman-teman. Weather app, dan ini misal di London. Terus ada mungkin dari structure-nya masih bisa di-improve lagi ya, karena ini masih terlalu plain. Tapi untuk fiturnya ya, fiturnya ini berarti udah ada nama kotanya.
tombol search-nya, terus juga ada suhu dan deskripsi cuaca. Cuman mungkin dari sisi appearance-nya ya dan experience-nya aku buka ini tuh kayak ya sangat masih perlu diimprove lagi ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah yang dibuat oleh Gemini kayak gini. Let's go, kita coba ke yang Black Box AI. Make me a weather app. The exact same prompt ya yang tadi kita pakai waktu di Gemini juga. Dan tinggal kita tunggu aja ini Black Box AI bikinin kita weather app-nya. Oke. Kita langsung tes fiturnya. Aku misalnya mau nulis Spain. Oke, dia berubah. Terus maybe Barcelona. Oke. Oh, oke. Great ya, bagus. Dan I actually like this version better ya, because bisa kalian lihat ya dari sisi tampilannya juga ada icon-iconnya dan ilustrasi yang nunjukin bagaimana cuacanya, serta juga warna-warnanya lebih variatif dan cukup enak untuk dilihat ya. So I guess this version of the weather app lebih product ready daripada yang tadi, yang pertama dibikin oleh Gemini. Karena untuk yang Gemini tadi masih sangat perlu diimprove, dan yang Black Box ini sudah lebih kelihatan product ready. Kalau menurut kalian gimana guys? Tapi I guess kita udah bisa dapat untuk battle yang kedua ini winnernya itu siapa? Yes, betul banget. Dan battle kedua dimenangkan oleh Black Box AI. 2 skor buat Black Box AI. Dan gak usah lama-lama, langsung kita masuk aja ke battle yang ketiga. Mystery challenge-nya adalah bikin sebuah landing page. Jadi nanti aku akan minta Black Box AI dan Gemini bikin sebuah landing page dengan satu prompt yang sama. Kayak gimana kira-kira hasilnya? Tonton videonya sampai akhir ya. Kita minta kedua AI ini bikinin landing page untuk bisnis jasa desain dan branding yang namanya Studio Visual. Alright, kita langsung aja mulai ya dari sini, dan kita langsung call aja Gemini-nya. Langsung kita ketik aja, make me a landing page for design and branding service name Studio Visual. Let's see bagaimana Gemini nge-handle prompt kita ini. Oke guys, mari kita lihat gimana hasilnya ya dari buatan Gemini. Kayak gini ya. Oh, ternyata ini dark mode-nya masih fail ya guys, masih gagal. Dan di sini aku scroll pun masih kayak gini aja guys. Even ini bahkan udah aku klik service portfolio kontaknya pun juga dia nge-scroll, cuman gak ngebuka apa-apa. Dan ini kalau aku pakai light mode dia belum muncul, berarti ini dark mode-nya belum berhasil ya teman-teman. Sangat disayangkan ya ini buatannya Gemini kayak gini. Tadi memang dia cukup kreatif ya, ada fitur chatnya ini, cuman juga ya masih seadanya lah. Secara keberhasilan dia bikin landing page-nya sepertinya belum berhasil di titik ini. Jadinya mungkin perlu improvement lagi, perlu kita otak-atik lagi codingannya, dan perlu kita tambahin prompt lagi biar dia bisa perbaikin lagi kayak gitu. Oke, mari kita berlanjut ke yang Black Box AI ya teman-teman. Kita buka dulu Black Box, dan mari kita minta dia untuk bikinin landing page dengan prompt yang sama, yaitu make me a landing page for design and branding service name Studio Visual. Let's go. Oke, dia mulai memproses dan mari kita tunggu. Alright guys, ini adalah landing page yang dibikinin oleh Black Box AI. Bisa kita lihat ya perbedaannya dengan yang tadi dibikin oleh Gemini. Sedangkan yang ini yang dibikin oleh Black Box AI. Dan dari visualnya ya, dari Studio Visual ini yang Black Box AI ini jauh lebih bagus ya teman-teman. Bisa kita lihat ya di sini untuk bagian hero di landing page-nya ini ya udah sangat menarik ya, dan sudah product ready banget lah.
Terus juga ini dari sisi bagian navigation bar-nya pun juga dia juga bisa scroll ya. Bahkan juga ada hover effect-nya teman-teman nih. Nah, terus juga ada ini animation-nya pas masuk, dan ini juga udah cukup oke. Terus ada impact-nya, good. Dan ada bagian kontaknya. Alright. Oke, so far bagus nggak sih guys? Kayak di navigation bar-nya aja ketika di atas dia bisa transparan, tapi kalau turun nanti ada background solidnya ya teman-teman. Dan ini udah sangat cukup oke lah kalau disebut sebagai landing page. Mungkin tinggal kita sesuaiin aja isi-isiannya. Dan mungkin nginputin icon-icon ya kalau misalnya kita pengen improve lagi. Bahkan ya ini aku cobain ya punyanya Blackbox AI ini udah responsif ya guys. Jadi dia sudah menyesuaikan ya, jadi mau bentuk layarnya gimana sudah responsif. Meanwhile kalau untuk yang dibuat oleh Gemini, oke, dia mungkin juga udah responsif juga, cuman sayangnya kalau di bagian navbar-nya ini ya guys, di bagian navbar-nya ini mungkin belum responsif ya. Dan di scroll pun juga bentukannya juga masih kayak gini. Beda sama yang dibuat oleh Blackbox ya, dia kalau di scroll ya udah berhasil responsif. Ini untuk bagian our work-nya juga udah oke. Kalau kita lebarin pun dia juga langsung otomatis. Terus bagian menu di atasnya pun juga udah langsung menyesuaikan ya. Kalau misalnya ada cukup untuk desktop size ya dia akan langsung ada berubah navbarnya. Tapi kalau untuk yang mobile ya dia akan berubah jadi menu seperti ini. Good. So, udah ketahuan kan siapa pemenangnya untuk battle kali ini ya? Bisa kita simpulkan. Pemenangnya adalah Blackbox AI. Jadi sejauh ini untuk ketiga battle yang tadi udah kita coba, Blackbox AI ini memenangkan ketiga battle tadi semua ya. Yaitu yang pertama tadi kita udah buat to-do list app, weather app, dan juga landing page. Buat aku pribadi, Blackbox AI kerasa lebih cepat, lebih natural dipakai, dan lebih nempel ke workflow pas lagi bener-bener ngerjain project. Serta untuk tampilannya, stylingnya, dan juga feature-featurenya yang dibuat pun juga lebih oke Blackbox AI. Dan kalau misal kalian suka video ini, jangan lupa like video ini, serta subscribe biar kamu gak ketinggalan video tentang AI tools, VS Code, dan dev workflow lainnya. Serta aktifin notifikasi biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!